Kita optimis Pak Ganjar itu menang di dalam satu putaran, dikategorikan menang mutlak. Keinginan kami menang mutlak nih. Satu putaran. Satu putaran. Oke, selamat siang menuju malam, selamat malam menuju pagi. Jadi hari ini kita podcast Apa dan Siapa. Dan bintang tamu hari ini di Realnet Media, kita kedatangan salah satu pemuda Sumsel yang memang mungkin sudah banyak juga orang yang mengenalnya di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Ya langsung saja ya kita kenalin. Dan inilah dia Wahyu Nugroho. Selamat datang di Realnet Media, Wahyu. Gimana Wahyu untuk hari ini sendiri? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya, sehat. Oke, Wahyu hari ini sehat selalu ya, walau kondisi cuaca kurang baik ya. Walaupun beberapa hari ini kondisi memang ya kabut asap ya. Efek mungkin ya ada juga beberapa kali masuk rumah sakit juga kan, tapi ya untuk hari ini mungkin alhamdulillah sudah fit, sudah kembali bisa beraktivitas kembali. Wahyu nih, jelang pemilu 2024 nih. Waduh, itu langsung gimana tuh kalau mendeskripsikan 2024? 2024 ini kan banyak sekali tokoh-tokoh yang bermunculan, calon presiden yang bermunculan. Nah, salah satunya ada Pak Ganjar, terus lagi Pak Prabowo dan Pak Anies nih. Nah, saya dengar info sedikit-sedikit nih ya, sedikit-sedikit nih. Dulunya Wahyu sendiri dari mana sih sebenarnya? Kalau boleh tahu apa sih kegiatan kita? Kalau secara pribadi kegiatan ini kan kemarin itu saya itu seorang mahasiswa. Oh, mahasiswa biasa yang memang mencari suatu pengalaman baik dari teori maupun praktek yang ada di lapangan kan. Kalau untuk pemilu 2024 ada 3. Kalau bahasanya tadi itu kalau sudah terdengar sampai ke langit ketujuh tadi kan. Kalau sudah terdengar sampai langit ketujuh, kemarin kita itu 2019 bisa dikategorikan simpatisan maupun relawan yang memang bergerak untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi ya kita tidak bernaung di dalam satu wadah. Kemarin itu kan memang kita tuh sifatnya mobile dan juga simpatisan kan. Ya. Secara mahasiswa, secara milenial melihat Bapak Prabowo Subianto 2019 nih 2019 ya. Dari 2019 2019 nih kalau kita flashback 2019 menjadi suatu daya pemersatu lah kemarin sebelum adanya di kepemimpinan Pak Jokowi sampai hari ini. Dan juga kalau untuk 2024 ini sebenarnya kalau 2024 ini kita kenapa harus memilih ataupun mengalihkan dukungan kita dari Pak Prabowo ke Ganjar. Sebenarnya ada 2 kemiripan sih. Kalau bahasa kita sih miripnya nih? Pertama itu kalau sama beliau masih ada mirip-mirip ya? Ada mirip ya? Miripnya nih kalau sama GP ini ataupun Pak Ganjar ini 2 tipe. Pertama dia suka Manchester United, kita juga suka. Sama-sama suka MU, sama-sama sering disakiti oleh permainan MU juga, sering juga kita kalau bicara itu mental yang paling setia itu adalah mendukung Manchester United. Sama seperti hari ini kita juga mendukung Pak Ganjar untuk meneruskan visi Indonesia Emas 2045 yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan juga kenapa ke Pak Ganjar sih? Kalau bukan Pak Ganjar, siapa lagi hari ini yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan itu? Karena fondasi sistem itu sudah dibangun nih. Sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, sudah dibangun dari akar rumput yang menjadi tolak ukurnya hari ini ya Pak Ganjar yang bisa meneruskan estafet itu. Kalau kalangan anak muda hari ini harus objektif melihat visi untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu ya dengan Pak Ganjar. The next 2024 Presiden harus Pak Ganjar. Dari segi mana ini? Kalau lebih rincinya tuh dari segi mana ya? Kira-kira Pak Ganjar tuh seperti apa sih menurut Wahyu sendiri? Kalau mungkin dengan podcast ini sedikit menggambarkan sih.
Pak Ganjar itu dikategorikan 11-12 dengan Pak Jokowi. Orangnya sangat ramah, sangat humble, dan juga bisa merasakan jeritan masyarakat di bawah. Kita butuh seorang pemimpin yang memang pemimpin yang bisa melanjutkan progres, yang juga pemimpin yang bisa merasakan keringat masyarakat, bisa merasakan cerita masyarakat, yaitu Pak Ganjar. Dia sudah dia sudah di legislatif juga sudah 2 periode kalau nggak salah. Dia di gubernur 2 periode juga. Kurang apa lagi dia bisa merasakan, dan juga kurang apa lagi ya untuk membangun bangsa ini ke depannya. Pengalaman dia di legislatif sudah, di eksekutif sudah. Tinggal kita dorong nih kalangan anak muda, kita dorong supaya dia lebih ke puncak. Kalau bahasa sekarang ini, kalau dulu telunjuknya bisa untuk satu wilayah, sekarang ini keinginan kami telunjuknya bisa merangkul satu Nusantara ke depannya. Pak Prabowo sendiri nih, kalau di kacamata Wahyu sebelumnya seperti apa nih? Kalau sebelum berpindah sebelum berpindah Pak Prabowo itu adalah suatu panutan yang sangat bisa mendeskripsikannya, itu orangnya tegas. Orang tegas, memiliki wibawa ke setiap masyarakat, wibawa ke golongan manapun. Orangnya baik, dan orangnya juga bisa bisa meneruskan dalam artian itu supaya bisa untuk melanjutkan mungkin sekitarnya. Mungkin ada lagi bisa kalau dikategorikan. Sebenarnya kalau mendeskripsikan Pak Prabowo ini susah gampang, Bang. Susah gampang. Susahnya itu karena kita tidak terlalu kenal. Ya, kalau gampang itu kita melihat dari layar kaca ataupun melihat dari media-media sosial, orangnya bagus orangnya. Semua komponen anak bangsa ini menjadi pemimpin ke depan semuanya bagus. Termasuk Pak Anies ya? Termasuk Pak Anies juga. Pak Anies itu bagus semuanya. Tapi memang kita harus menentukan pilihan ya. Fondasi kaula muda, fondasi milenial ini harus menentukan pilihan. Dan hari ini Wahyu memilih Pak Ganjar. Dan hari ini saya mendorong Pak Ganjar supaya meneruskan estafet kepemimpinan 2024. Yuk, langkah apa nih yang mau dilakukan ke depannya nih buat pasti pemenangan Pak Ganjar kan? Wahyu tadi kan langkah apa sih yang Wahyu punya sih buat milenial khususnya nih? Kita juga kan dalam tim ini kan, khusus saya juga kan beberapa kali mengkaji, mengobservasi kenapa sih milenial ini. Ada yang mengatakan, hasil survei mengatakan bahwasanya Pak Ganjar ini terlalu jauh dengan milenial. Kalau bagi saya itu tidak berpengaruh sih. Dalam artian Pak Ganjar, inilah tugas kami sebagai anak-anak muda, sebagai orang yang mencintai Pak Ganjar, mendorong kaula muda khususnya milenial untuk bisa bersama-sama untuk memenangkan beliau. Dengan cara apa menangkan beliau? Pertama, kita ini dari GP24 ini melakukan suatu terobosan sosial. Di situ kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda. Kita membuka ruang publik untuk anak-anak muda, memfasilitasi anak-anak muda untuk bisa membangun kreativitas. Mendorong semua kaula muda itu baik kreativitasnya, sudah itu dari segi gerakan sosialnya, itu harus kita dorong untuk menciptakan dan untuk memenangkan GP di tahun 2024 nanti. Jadi luar biasa nih, ada strategi khusus yang dilakukan oleh Wahyu. Jadi dari 3 bakal calon ya namanya, 3 bakal calon yang bakal bertarung di 2024 nanti. Menurut Wahyu, Pak Ganjar bakal menangin 1 putaran atau 2 putaran nih? Wajib 1 putaran. 1 putaran ya? Iya. Kalau 2 putaran itu terlalu besar di kos politik. Kita optimis Pak Ganjar itu menang di dalam 1 putaran, dikategorikan menang mutlak. Keinginan kami menang mutlak nih. 1 putaran. Oke, sahabat Real Media, jadi ini dia Wahyu Nugroho ya. Siap, iya Bang. Relawan GP24. Relawan GP24. Sumatera Selatan. Ini kaum muda milenial yang saat ini berkaca di dunia politik juga. Dunia politik ya. Masih mencari pengalaman dalam dunia politik. Mencari pengalaman di politik.
Mungkin yang belum kenal boleh kenal hari ini, yang sudah kenal berbanyak kenalannya. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi sama relawan yang lain-lainnya juga. Benar itu. Apa dan siapa hari ini. Wahyu Nugroho, selamat siang.